umpamanya datang ke sini mendengarkan, tapi mendengarkan tidak niatnya karena Allah Ta'ala. Memang mendengarkan itu hanya sekedar ilmu duniawi. Tapi kalau di sini datang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku akan mencari ilmu akhirat lillahi ta'ala. Nah disitulah mulai ibu-ibu yang datang, bapak-bapak yang datang itu baru dikatakan itu mencari ilmu akhirat. Ilmunya Allah Ta'ala karena ada basmalahnya. Nah setelah nanti acara selesai tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jawabannya semangat sekali. Boleh tepuk tangan, Ibu, hebat, luar biasa. Pemirsa MNC TV, pasti Anda kaget. Wah, ada Irfan Hakim ngapain pagi-pagi? Iya, insya Allah setiap hari Senin sampai Jumat, setiap pukul 5 dini hari, saya akan hadir di sini bersama dengan ibu-ibu yang semangat, bersama dengan Ustadz Danu. Sehat Ustadz Danu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu semangat, selalu bersyukur ya Ustadz ya. Insyaallah, amin. Ya, inilah acara terbaru di MNC TV. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Boleh tepuk tangan lagi. Ibu ini dari mana? Dari tadi, iya nungguin. Pemirsa di rumah juga dari tadi katanya nungguin habis sholat subuh. Depan TV kita tolabul ilmi. Mencari solusi untuk kesehatan jasmani dan juga rohani. Dan hari ini kita akan mengambil tema yaitu cukuplah Allah sebagai penolong. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Ya. Betul Ustaz ya? Silakan Ustaz Dan. Ya, alhamdulillah. Selama ini memang kita senantiasa belum begitu paham bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebenarnya itu kunci ya. Kepadamu aku menyembah ya Allah, kepadamu aku meminta pertolongan. Nah, pada waktu saat kepadamu aku menyembah itu sebenarnya sumpah kita. Itu sebenarnya sumpah. Jadi jangan main-main dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu enggak boleh main-main. Kenapa saya bilang sumpah? Selama ini orang itu biasanya sholat ya itu dibaca aja biasa. Padahal itu maknanya sangat dalam. Kepadamu aku menyembah. Ya, yang kita sembah Allah. Yang kita mintain pertolongan Allah. Itu bisa menjadi salah satu. Yang kenapa kita sembah Allah makanya kita tidak boleh menyembah patung. Ya, kita tidak boleh menduakan Allah. Menduakan Allah itu bukan dalam arti hanya menyembah aja. Allah itu maha memberi. Ya kan? Kita meminta tolong berarti Allahnya maha memberi. Nah, pada waktu kita itu harus tahu bahwa Allah itu maha memberi, berarti semua rizki, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu harus tahu bahwa itu dari Allah. Enggak cuma rizki, enggak cuma nikmat. Ujian itu sendiri juga datangnya dari Allah Ta'ala, itu akan memberi. Kalau istilahnya ujian, Allah memberikan sesuatu kepada semua orang yang muslim maupun yang non-muslim ini, itu sebenarnya untuk meningkatkan iman bagi yang muslim. Kalau bagi yang non-muslim itu sebenarnya Allah itu memberikan ujian agar dia itu kembali ke jalan Allah. Jadi kasusnya sama tapi sebetulnya maksudnya berbeda. Maksudnya berbeda. Dan Allah itu sebenarnya menolong orang. Allah itu menolong setiap semua orang. Contoh, ibu-ibu yang hadir di sini, kalau memang hadir hanya cuma duduk, cantik-cantik aja, ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini cantiknya bukan cantik aja, cantik banget. Cantik banget aja. Oh, kok cantik banget aja gimana sih? Jadi kalau hanya cuma duduk biasa terus sampai sini ngantuk nggak dapat apa-apa. Kemudian umpamanya datang ke sini mendengarkan, tapi mendengarkan tidak niatnya karena Allah Ta'ala. Memang mendengarkan itu hanya sekedar ilmu duniawi. Tapi kalau di sini datang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku akan mencari ilmu akhirat lillahi ta'ala. Nah disitulah mulai ibu-ibu yang datang, bapak-bapak yang datang itu baru dikatakan itu mencari ilmu akhirat. Ilmunya Allah Ta'ala karena ada basmalahnya. Nah setelah nanti acara selesai tutuplah dengan hamdalah. Kenapa harus ditutup dengan hamdalah? Sebenarnya pada waktu kita mendengarkan ini, telinga kita, mata kita, otak kita pergunakan untuk berpikir. Padahal pada waktu kita bisa mendengar, pada waktu kita itu bisa berpikir, bisa melihat Mas Irfan itu ganteng, ya alhamdulillah ya.
Sebenarnya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan semua. Kadang-kadang orang muslim itu nggak ngerti. Saya bilang orang muslim ya. Iya. Nggak ngerti bahwa itu nikmat. Nah, padahal ini baru 1 hari nih ya. 1 kali nih saya cerita. Dan nikmat itu sebenarnya datangnya dari Allah Ta'ala. Iya. Kalau itu kita tidak bersyukur, nah itulah yang namanya ujian, dikasih nikmat, bisa mendengar, bisa melihat. Acara kita aja. Itu tidak tertulis nanti menjadi amal soleh. Jadi bisa aja ibu datang ke sini, siapapun datang ke sini tanpa basmalah, nanti akhirnya tanpa hamdalah, tidak bisa jadi amal soleh. Itu hanya menjadi ilmu dunia. Ilmu dunia itu di akhirat nggak diperhitungkan. Nah, disinilah harus kita ketahui bahwa suatu ketika nanti Allah akan menguji dengan sakit yang ada di telinga, sakit yang ada di otak, sakit yang ada di mulut, sakit yang ada di mana aja, itu ya gara-gara tidak mau bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Nah, pada waktu kita hanya cerita bahwa Allah hanya Allah yang sebagai penolong kita harus paham. Jadi jangan sampai kita kekurangan sesuatu itu meminta-minta, memang itu tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita menghambakan kepada seseorang, menghambakan itu maksudnya dia yang bisa menolong saya. Maksudnya apa sih? Mengkultuskan dia yang menolong. Maksudnya yang gimana? Nih saya jelaskan sekali lagi. Bahwasanya kalau kita menginginkan jabatan kita naik, kita harus Usaha. Kalau kita di wira swasta. Ya, betul. Kan bisa aja yang mendengarkan ini itu yang para pegawai negeri. Ya. Jadi untuk mau ningkat jabatan biasanya gandul pada atasannya. Dan atasan inilah dia sikapi bahwa ini yang bisa menolong saya nanti mengangkat jabatan saya. Oh, itu sudah dia tidak menjadikan Allah sebagai penolong. Apalagi dipanggil atasan cepat-cepat. Ketika ada azan, entar aja. Padahal itu maha atasan ya Allah ya. Iya, memang salah satu itu. Makanya kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah itu sebagai penolong kita, hanya sebagai penolong kita itu benar-benar serius penolong. Jadi tidak hanya cuma sekedar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu enggak cuma lip service gitu ya. Tidak hanya cuma sebagai ucapan aja. Itu sumpah. Betul. Hanya kepadamu aku menyembah. Nah, akhirnya apa? Kalau memang yang kita sembah itu Allah Ta'ala, berarti kita harus letakkan semua yang akan menolong nikmat, yang akan memberikan rizki kepada kita itu hanya Allah. Betul. Bukan orang lain. Nah, intinya bahwa jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa nanti undiannya di akhirat. Iya, kalau sudah di akhirat, siapapun yang sudah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapa. Dan tidak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa apa-apa. Betul. Mohon ampun, umpamanya ini saya cerita. Allah sudah memberikan kita, ibu-ibu, dan juga pemirsa di rumah nih ya, memberikan bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bicara, kemudian bisa merencanakan sesuatu di rapat, tapi itu tidak dinikmati. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pasti. Untuk apa badan ini ya. Iya. Wah, subhanallah. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Saya nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Kita harus bersyukur ya. Dan kita juga di sini majelisnya sama, tapi hasilnya nanti bisa beda-beda tergantung niatnya. Betul. Innamal amal binniyat ya. Jadi ucapkan bismillah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan Ustadz Danu, saya Irfan Hakim di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Buat pemirsa di rumah, enak nih nonton acara ini bisa sambil nyapu, bisa sambil nanak nasi. Ini ibu-ibu yang hadir di sini, itu make up-annya dari jam 2 malam ya Bu ya. Yang paling ribet pakai alis ya. Mana ngantuk, mana harus pakai alis. Tapi hebat ibu luar biasa, mana milih-milih brosnya bingung yang mana. Boleh tepuk tangan buat ibu yang semangat tadi di sini. Mudah-mudahan pemirsa rumah juga semangat. Semangat untuk bertanya segala sesuatu hal juga dengan Ustadz boleh. Tadi kami sudah menyebutkan melalui Instagram. Salah satunya adalah @officialmnctv. Ada salah satu yang sudah kami pilih. Pertanyaannya adalah, ini dia. Sebentar ya. Pertanyaan dari Instagram yang sudah kita terima. Dari @setiawan_8927. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau menanyakan tentang jodoh. Jomblo nih. Kenapa setiap saya ingin mencari jodoh saya selalu gagal?
Saya sering ditanyakan sama orang tua, tetangga, dan juga teman-teman. Kapan nikah? Kapan nikah? Dan selalu itu yang ditanyakan setiap kali, setiap hari ketemu. Ya kepo banget ya. Saya selalu mencoba untuk bersabar, tapi saya juga malu kalau ketemu teman. Bahkan yang usia di bawah saya sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Mohon solusinya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.